Alhamdulillahilladzi aujaba alaina biihsan wa harrama alaina bil ghuluwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia. Dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan, agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikianlah pernyataan pada ASEAN Association of Social Psychology di New Delhi, India. Terbukti hadirin, Indonesia dengan masyarakat yang beragam dari ras, suku, bahkan bahasa yang berbeda, namun dijadikan kiblat moderasi dan toleransi beragama di Asia Tenggara karena cara beragama kita yang saling menghargai dan menghormati di bawah panji Bhinneka Tunggal Ika. Namun hadirin, dikutip pada situs tempo.com pada tanggal 10 Desember 2024, tercatat 23 kasus pelanggaran moderasi beragama masih terjadi sepanjang tahunnya. Masih terdapat benih-benih radikalis, benih-benih separatis, bahkan benih-benih teroris di Indonesia kita tercinta ini. Yang kita resahkan bersama, benih-benih ini akan membuat luka yang lebih parah dari trauma yang disebabkan oleh peristiwa pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, bom bunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama, kasus peledakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur, lebur, yang mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dengan demikian hadirin, untuk menghindari tumbuhnya benih-benih tersebut, angin moderat harus terus dihembuskan di negeri kita yang heterogen. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Wa ma أرسلناك إلا
dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus Engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadar rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kullahum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadi rahmat untuk seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatan. Umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tetapi memadukan aspek jasmani dan rohani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apakah semua agama benar? Atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan, karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan Bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. akan tetapi jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan Hanya agama yang dianutnya saja yang benar, ia akan dianggap berakidah sangar. dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Na'udzubillah. sikap inilah yang harus kita binasakan. Betul hadirin? Lalu bagaimana solusi dalam menumbuhkan sikap moderat dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Firman Allah dalam ayat tersebut merupakan landasan metode sikap moderat dalam beragama. Secara tekstual, ayat ini berkenaan dengan Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi ibundanya Sayyidah Qatilah yang saat itu masih belum memeluk ajaran Islam. Al-Asma pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian Bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah menjawab, "Boleh wahai Al-Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasulullah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan, dengan segala kebinekaan yang ada, termasuk perbedaan agama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Takbir hadirin, Allahu Akbar. Tuan dan Junka yang berbahagia, dari syarahan kami tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia merupakan kebinekaan yang sangat tinggi. Dengan segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama membangun bangsa. Untuk sampailah pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa. tanah air Indonesia. bersatu kita tegak, bercerai kita rusak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa nih?